Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai nas renungan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Waktu adalah anugerah dari Tuhan Allah, Bapa kita, Sang Pencipta dan Pemelihara umat-Nya, yang sungguh sangat berharga. Tuhan menghendaki kita umat-Nya ini dapat menggunakan waktu-waktu yang sudah, sedang, dan akan terus kita nikmati ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 ini Rasul Paulus membagi orang atas dua golongan, yaitu orang arif dan orang bebal. Seseorang digolongkan arif atau bebal dinilai dari cara menggunakan waktu itu sendiri. Orang arif dapat menggunakan waktu dengan bijaksana, sebagaimana ditegaskan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya adalah gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada itu. Oleh sebab itu, bukan asal waktu lewat begitu saja kita biarkan begitu saja pula, tetapi harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dengan berdaya capai dan berdaya guna. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Sebaliknya, bagi orang bebal, apabila menggunakan waktu dengan serampangan atau dengan sembarangan, maka waktu yang digunakannya itu adalah untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin saja kegiatan yang akan membawa mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa yang merupakan pemberontakan kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas diri kita ini. Di dalam Efesus 5 ini Rasul Paulus menyinggung soal mabuk-mabukan, salah satu kebiasaan buruk yang sangat umum pada masa itu. Orang bebal tidak menghargai waktu sebagai pemberian Allah. Dengan demikian, mereka tidak menghargai Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak menghargai waktu, maka berarti tidak menghargai Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik atas dirinya. Gunakan waktu yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan itu adalah untuk hal-hal yang positif. Apabila seorang ibu bercerita bagaimana pada masa awal pandemi ia sering menghabiskan waktu untuk menonton adanya acara televisi, maka kemudian ia menyadari bahwa ada yang lebih baik untuk dilakukan, yaitu dengan membaca Alkitab dari A sampai Z. Yang lain memanfaatkan waktu dengan ikut persekutuan atau pembinaan rohani secara live streaming atau online. Ada lagi yang jadi begitu rajin untuk berolahraga atau untuk memulai hidup dengan berkebun, dengan menanam tanaman di sekitar lahan yang memang sedang tidak dipergunakan selama
sebelum masa pandemi. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri di sisi manusiawinya selalu memanfaatkan waktu pelayanannya yang hanya 3 tahun secara efektif dan efisien, sungguh berdaya capai, berdaya guna, sehingga dampaknya begitu luas. Oleh karena itu, segala hal yang baik yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita ini harus kita tahu untuk mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Allah, si pemberi hidup di kehidupan kita umatnya ini. Oleh sebab itu, jadilah diri kita ini sebagai orang arif dan jangan jadi orang bebal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini supaya kami hidup bukan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Artinya kami harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini apabila kami mempergunakannya tidak seturut dengan kehendak-Mu, tidak memenuhi kebenaran firman Tuhan, maka waktu itu adalah jahat bagi diri kami, bahkan dengan dampak yang bisa melibatkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin serahkan segala keberadaan kami. Apabila saat ini juga kami merasakan adanya gangguan kesehatan yang masih sangat membuat kami tidak indah dalam melaksanakan hidup ini, kami mohon campur tangan Tuhan dengan mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu boleh ada dan terjadi dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.